Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Fasya Miraza. Hari ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi penilaian baik dan buruk. Yang pertama, baik. Baik atau kebaikan adalah segala yang berhubungan dengan luhur, bermanfaat, dan menyenangkan bagi manusia. Definisi tersebut terkesan memusat dan bertolak dari suatu menguntungkan dan membahagiakan manusia. Ada menurut beberapa penjelasan dari teori definisi kebaikan. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Kebaikan adalah menjauhkan diri dari larangan, mencari segala sesuatu yang halal, dan melonggarkan kepada keluarga. Lalu yang kedua, Ibnu Maskawi. Kebaikan adalah yang dihasilkan oleh manusia melalui kehendaknya yang tinggi. Contoh dari kebaikan itu adalah seperti bersedekah, menghormati kepada orang tua, beribadah, dan lain-lainnya. Yang kedua, buruk. Dalam bahasa Arab, buruk dikenal dengan istilah syar, ataupun artinya sesuatu yang tidak baik, yang tidak seharusnya, dan tidak sempurna dalam kualitas. Menurut para ahli, ada beberapa definisi keburukan. Yang pertama adalah Ibnu Maskawi. Keburukan adalah sesuatu yang diperhambat oleh kebaikan. Lalu kemudian contoh dari keburukan adalah seperti tidak sopan kepada orang tua, berkelahi, kekerasan, dan sebagainya. Yang kedua, ukuran baik dan buruk. Kebanyakan dari mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada beberapa dari pandangan mereka itu terlihat baik, dan ada juga beberapa pandangan dari yang buruk. Jadi misalnya kalau ada melihat pandangan ini terlihat, maksudnya ketika ada melihat orang ini kelihatan baik, tapi pas di belakangnya dia kelihatan buruk. Karena baik dan buruk adalah segala sesuatu yang dalam aktivitas manusia, maka kebaikan dan keburukan adalah masalah manusia. Itu sebabnya kenapa banyak orang yang tertarik membicarakannya dan memaknai dan indikator yang digunakannya. Ada beberapa macam dalam ukuran baik dan buruk. Yang pertama, naturalisme. Naturalisme adalah aliran filsafat yang menerima alam sebagai realistis tubuh. Ukuran berkembang baik dan buruk adalah apakah sesuatu itu sesuai dengan fitrah manusia atau tidak baik dalam natural. Semua makhluk hidup yang diciptakan di dunia ini memiliki satu tujuan, yaitu memenuhi panggilan dalam menuju kesempurnaan yang abadi. Yang kedua, eudaimonisme. Eudaimonisme berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti bahagia atau kebahagiaan menuju kebahagiaan. Beberapa filsuf percaya bahwa eudaimonia mengajarkan tujuan tertinggi yang dicapai oleh manusia, yang dikemukakan oleh Aristoteles. Tapi menurut Aristoteles, tidak semua yang diterima sebagai kebahagiaan. Eudaimonisme memiliki dua sifat, yaitu personal dan sosial. Yang bersifat personal itu artinya kesenangan pribadi. Sedangkan yang bersifat sosial itu memiliki tujuan kesenangan dan kebahagiaan dari suatu kelompok. Yang ketiga, pragmatisme. Pragmatisme adalah pemikiran yang tidak teratur karena kepentingan individu yang tidak teratur. Hal ini menitikberatkan pada hal-hal yang berguna pada kepentingan bagi baik sendiri, baik dari moral maupun dari materi. Oleh karena itu, para penganut paham yang tidak mengenal istilah kebenaran, karena kebenaran bersifat abstrak dan tidak mendapatkan dunia empiris. Yang keempat, hedonisme. Hedonis berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti kesenangan atau kenikmatan.
Dalam filsafat ini, hedonis ini ditemukan dari Aristippus Kiren. Ada beberapa teori pandangan tentang hedonis. Yang pertama, setiap tindakan yang dikatakan bermoral dalam tindakan yang mengandung kesenangan atau kenikmatan. Yang kedua, kegembiraan atau kenikmatan adalah ukuran yang berkembang dalam baik dan buruk dalam suatu tindakan. Yang kelima, utilitarisme. Utilitarisme disebut universal yang bersifat norma moral, bukan berakibat dari pelaku sendiri, melainkan akibat baik dari seluruh dunia. Lalu utilitarisme itu menuntut perhatian dari kepentingan terhadap semua pihak yang terkena dampak tindakan tersebut, termasuk pelaku kepentingan sendiri. Aliran ini mengandung suatu tindakan dasar yang berguna. Apabila tindakan itu melakukan hal yang bermanfaat ataupun yang berguna, maka akan dianggap baik. Dan apabila tindakan itu melakukan hal yang tidak berguna atau yang sia-sia, maka dianggap buruk. Yang keenam, vitalisme. Vitalisme adalah prinsip baik dan buruknya dari suatu perbuatan yang ada tergantung dari kekuatan atau tidaknya kekuatan yang membuat perilaku yang dihormati atau ditakuti, atau kekuatan yang mendukung untuk kelangsungan hidup. Adapun beberapa pandangan tentang vitalisme, ukuran baik dan buruk. Ukuran baik dan buruk adalah kekuatan hidup. Manusia yang dikatakan baik itu memiliki kekuatan yang kuat yang memaksa manusia lemah menjadi lebih berdaya, berkuat, dan bisa menghadapi masalah. Lalu manusia yang dikatakan buruk itu adalah manusia lemah yang takut terhadap suatu masalah dan hanya mengikuti dari bayang-bayang dari orang tersebut. Yang ketujuh, idealisme. Adapun beberapa teori idealisme menurut Immanuel Kant. Yang pertama, dalam realitas adalah spiritualitas. Yang seseorang yang melakukan prinsip yang terbaik itu bukan direkomendasikan dari orang lain, tetapi dari rasa hati dan kewajiban diri sendiri. Apabila meskipun sudah dikritik ataupun diancam orang lain, kita melakukan tugas kewajiban dan hati nurani kepada orang lain yang bisa kita bantu dalam suatu hal tersebut. Yang kedua, faktor yang terpenting dalam mempengaruhi manusia adalah kemauan yang melahirkan dari tindakan atau konkret. Yang ketiga, niat baik itu dikaitkan dengan hak yang menyempurnakannya, yaitu rasa kewajiban. Kemudian, hubungan baik dan buruk dalam pandangan masyarakat. Secara istilah, ada beberapa pandangan para ahli yang menyatakan pengertian akhlak. Ibnu Mastawi mengatakan bahwa akhlak adalah sikap yang tertanam pada jiwa yang mendorongkan untuk melakukan perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Kebiasaan atau sikap jiwa ini terbagi dua, yaitu yang berasal dari watak dan ada yang berasal dari kebiasaan atau latihan. Dengan kata lain, tindakan manusia itu mengandung unsur dari watak naluri dan unsur usaha lalu kebiasaan. Dan latihan Al-Ghazali dari akhlak adalah suatu sikap yang ada dalam jiwa untuk melakukan perbuatan yang gampang dan kebaikan tanpa adanya pemikiran dan keraguan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat atau sikap yang tertanam dalam jiwa dalam suatu perbuatan yang dapat dilakukan secara lahiriah dengan mudah.
dan tanpa ada pemikiran dia menjadi kebiasaan dari baik dan buruk. Akhlak tercela diinformasikan kepada Al-Quran memberikan gambaran bahwa perilaku manusia itu merupakan tabiat keburukan dari manusia. Pada dasarnya, manusia dipengaruhi oleh keburukan itu karena hawa dan syahwatnya. Oleh karena itu, Al-Quran menjelaskan bahwa menuruti hawa nafsu dan syahwatnya itu ada sifat akhlak tercela. Akhlak tercela menggambarkan dengan sifat kesombongan, kerakusan, ketamakan, dan sifat lainnya yang menuruti dengan syahwatnya. Dalam kehidupan manusia terdapat kewajiban berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk yang bersifat universal dan keharusan moral. Oleh sebab itu, itulah kenapa manusia itu harus mengerti segala perbuatan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian videonya saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.